Apaan, Set? Suaranya nggak ada, Set. Halo, tes. Ada, Set, ada. Baik, baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pembelajaran kita pada kitab Sulamut Taufiq ila Muhammadin ila Tahqiq, dan kita telah sampai kepada fasal yang baru, yaitu mengenai penjelasan tentang bagaimana cara seorang suami itu berhubungan atau bermuamalah dengan seorang istri, dan apa-apa saja yang wajib dari seseorang, baik dari segi nafkah maupun dari segi eh, interaksi yang lainnya. Nah, baik, faslun, fasal yang baru, yajibu 'alal musiri nafaqatu usulihil mu'sirina wa in qadaru 'alal kasbi. Di sini berkata musannif rahimahullah, diwajibkan kepada al-musir, kepada seseorang yang memiliki keluasan harta, kepada seseorang yang memiliki kelebihan harta, nafaqatu usulihil mu'sirin, yaitu memberikan nafkah kepada usulnya. Maksudnya siapa di sini usul? Yaitu yang dia merupakan ibu atau ayah atau kakek dan nenek ke atas. Jadi dilihat dari nasab, dari ibu atau ayah sampai ke atas. Kalau misalnya ya adanya cuman ayah dan ibu, maka wajib bagi seseorang anak misalnya memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, tapi dengan syarat al-mu'sirin, yaitu apabila kedua orang tuanya itu mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, atau eh, tidak memiliki harta yang cukup untuk menghidupi kehidupan masing-masing. Nah, wa in qadaru 'alal kasbi, walaupun kedua orang tuanya itu mampu untuk mencari nafkah, walaupun kedua orang tuanya mampu untuk mencari nafkah. Kalaupun misalnya ayah kita misalnya masih mampu untuk mencari nafkah, namun qadarullah dikarenakan keadaan ekonomi yang sedang sulit, nah jadi mungkin eh, penghasilan yang didapatkan oleh orang tua kita itu tidak besar, ya, atau tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, maka wajib bagi seorang anak yang memiliki kelebihan harta untuk membantu kedua orang tuanya. Untuk membantu kedua orang tuanya. Ingat, untuk seseorang yang musir, ya, seorang anak yang memiliki kelebihan harta, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk membantu memberikan nafkah kepada orang tuanya. Namun, kalau misalnya anak dari orang tua tersebut merupakan eh, seorang yang hartanya mungkin juga kurang, ya, tidak diberikan keluasan dalam harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Maka tetapi kalaupun misalnya seorang anak tersebut yang juga mu'sir memberikan sebagian hartanya untuk orang tuanya, nah itu juga merupakan suatu pahala yang besar. Itu suatu amal soleh yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mengandung pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak diwajibkan. Namun hukumnya tidak wajib. Yang wajib hanya apabila seorang anak memiliki kelebihan harta untuk membantu
ekonomi orang tuanya. Walaupun orang tuanya masih mampu untuk mencari nafkah. Nah, kemudian wa nafaqatu furu'ihi idza a'saru aw ajizu 'anil kasbi lisugrin atau lisigharin aw zamanatin. Dan wajib ya bagi kedua orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya ya furu' anak-anaknya idza a'saru apabila si anak ini memiliki himpitan ekonomi ya memiliki kekurangan dalam dalam hal ekonomi au ajizu anil kasbi atau si anak ini dia tidak mampu atau si anak ini tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan lisi goren karena si anak ini masih kecil au zamanatin atau si anak ini memiliki penyakit yang tidak bisa sembuh yang menyebabkan dia tidak mampu untuk mencari nafkah maka nafkah si anak ini walaupun dia sudah dewasa menjadi tanggungan bagi orang tuanya tapi kalau si anak sudah dewasa dan tidak memiliki penyakit ya maka orang tua ya, sudah tidak mewajibkan orang tua sudah tidak wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada si anak tersebut kepada si anak tersebut. Nah, nah kemudian adapun dan ini eh, terutama untuk anak laki-laki ya, terutama untuk anak laki-laki. Adapun untuk anak perempuan ya maka tetap eh, tetap nafkahnya menjadi tanggungan bagi kedua orang tuanya sampai si anak perempuan ini menikah. Sampai si anak perempuan ini menikah. Nah, sehingga tanggungan nafkahnya menjadi tanggungan bagi suaminya. Nah, jadi untuk seorang anak diwajibkan nafkahnya untuk orang tua itu disyaratkan dua hal, yaitu apabila si anak itu memiliki kesulitan dan juga tidak mampu untuk memberikan atau tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan masih kecil atau memiliki penyakit yang membuat ia tidak bisa untuk mencari nafkah. Maka dalam keadaan tersebut sudah sepatutnya bagi orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Namun kalau misalnya si anak ini hanya memiliki kekurangan dalam segi ekonomi, akan tetapi si anak ini masih mampu untuk bekerja, ya. Misalnya si anak ini memiliki pendapatan yang pas-pasan, ya, yang cukuplah buat dia doang. Nah, maka selama si anak ini masih mampu untuk mencari nafkah, maka orang tua sudah tidak wajib untuk menafkahi si anak tersebut. Sudah tidak wajib untuk orang tua untuk menafkahi anak tersebut. Adapun kalau orang tua, maka nafkahnya itu wajib bagi anak apabila si anak ini memiliki kelebihan harta, walaupun orang tua mampu untuk bekerja. Selama orang tua memiliki masalah dalam ekonomi, memiliki kesempitan dalam masalah ekonomi, maka si anak itu wajib untuk membantu orang tuanya apabila ia memiliki kelebihan harta. Nah, kemudian wajibu 'ala zauji nafaqatu zaujati wa mahruha dan wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada seorang istri dan memberikan mahar kepada istrinya juga. Nah, eh, dan yang dimaksud dengan nafkah di sini ya nafkah untuk istri adalah yang pertama yaitu adalah eh, nafkah berupa pangan ya makan
makan sehari-harinya. Itu yang pertama. Kemudian nafkah berupa pakaian, ya, nafkah berupa pakaian. Maka wajib bagi suami, ya, untuk memberikan pakaian kepada istrinya, untuk memberikan pakaian kepada istrinya. Kemudian wajib juga bagi suami untuk menyediakan rumah untuk istrinya sebagai tempat tinggal baginya. Nah, nah, adapun kemudian suami wajib memberikan nafkah kepada istri itu tergantung dari keluasan harta suami. Apabila suami ini memiliki kelebihan harta, ya, apabila eh, si suami ini memiliki kelebihan harta, maka wajib seorang suami ini memberikan makanan sekitar 2 mud, ya, 2 mud, 2 mud, 2 mud atau sekitar sekitar mungkin bisa dihitung 7 kilo beras, ya, 7 kilo beras. 7 kilo beras itu perharinya, ya, perharinya. Nah, kalau dikonversikan ke dalam literan beras, nah itu untuk makan istrinya. Adapun bagi suami yang memiliki harta mungkin ya sedang-sedang saja, ya sedang-sedang saja. Maka wajib bagi suami untuk memberikan nafkah perharinya itu sekitar 1,5 mud, 1,5 mud atau mungkin bisa kita hitung sekitar eh, 5 liter beras, ya, 5 liter beras perharinya. Adapun untuk suami yang memiliki kekurangan dalam harta, maka wajib bagi dia untuk memberikan nafkah kepada istrinya sekitar 1 mud atau sekitar 3,5 kilo beras untuk makan istrinya setiap harinya. Nah, dan perlu diketahui, ya, bahwasannya hal tersebut merupakan nafkah yang wajib bagi suami untuk diberikan kepada istrinya. Dan apabila suami telah memberikan nafkah tersebut, maka telah gugur kewajiban memberikan nafkah bagi seorang suami dan tidak ada yang namanya dalam hal nafkah itu seperti yang sering dipahami oleh sebagian orang di zaman sekarang, bahwasannya nafkah istri itu berbeda dengan nafkah makanan yang diberikan kepada suami dan dimakan bersama. Jadi sebagian orang ada yang menganggap bahwasannya nafkah yang diberikan seorang suami untuk makan, ya, dia dengan istrinya yang dimakan bersama itu bukanlah nafkah yang wajib. Adapun nafkah yang wajib itu adalah nafkah yang diberikan khusus hanya untuk istri, khusus hanya untuk istri. Contohnya misalnya suami memberikan makan kepada istrinya, ya, misalnya makan 3 kali sehari, kemudian pakaian juga diberikan dan juga rumah telah diberikan yang dia tinggal bareng bersamanya. Nah, menurut sebagian orang hal itu bukan nafkah. Menurut sebagian orang hal tersebut bukan nafkah, melainkan si suami ini wajib memberikan uang, baik itu senilai tergantung kemampuan suami, misalnya 1 juta, ya 1 juta atau 3 juta, atau yang memiliki kelebihan harta 5 juta misalnya, hanya untuk istri secara khusus. Nah, itulah yang disebut dengan nafkah menurut sebagian orang, padahal salah. Ini merupakan pemahaman yang salah, yang bahkan mungkin dengan munculnya pemahaman ini bisa menyebabkan banyak rumah tangga kaum muslimin itu eh, menjadi hancur atau menjadi retak, ya, karena kan kesalahpahaman sebagian orang dalam mengartikan nafkah. Adapun nafkah yang diberikan
oleh suami untuk istrinya makan. Nah, itu sudah termasuk dalam nafkah yang wajib. Selama si suami mampu memberikan nafkah pada istrinya, makan 3 kali sehari, ya, kemudian mampu memberikan pakaian untuk istrinya dipakai oleh istrinya, kemudian memberikan rumah untuk istrinya tinggal, atau misalnya menyewakan rumah untuk istrinya supaya tinggal, nah maka itu merupakan sudah nafkah wajib yang telah diberikan oleh suami. Adapun misalnya kalau suami memberikan uang khusus hanya untuk istrinya, buat dia jajan atau segala macam, buat dia membeli apapun yang menurut istri itu, eh, yang apapun yang istri itu inginkan, maka hal itu bukanlah nafkah yang wajib. Hal itu bukanlah nafkah yang wajib, melainkan itu hanya kebaikan dari suami untuk memberikan sebagian hartanya kepada istrinya agar istrinya ini memiliki eh, uang belanja yang lebih. Ya, itu merupakan di luar nafkah yang wajib, nafkah yang sunnah, termasuk nafkah yang sunnah. Adapun nafkah yang wajib tadi yang disebutkan, yaitu makanan istri sehari-hari, kemudian juga pakaian dan juga rumah. Nah, kemudian wajib juga mahar istri, ya, untuk ditunaikan oleh suami, baik diberikan ketika awal pernikahan ataupun si suami ini memberikannya ketika eh, selesai atau setelah akad, ya, setelah akad. Jadi mahar itu diberikan kepada istri tidak harus dilakukan pada saat akad, melainkan boleh dilakukan setelah akad misalnya, atau bahkan dibolehkan bagi suami untuk menyicil, untuk membayar mahar kepada istrinya. Tidak harus tunai secara kontan langsung pada saat akad nikah. Namun boleh dilakukan secara nyicil atau setelah akad, ketika suami memiliki eh, keluasan dalam harta, maka barulah pada saat itu suami memberikan maharnya kepada si istri. Namun wajib wajib bagi suami untuk memberikan mahar kepada istrinya. Nah, kemudian wa alaihi, dan atas suami, laha, bagi istri, mut'atun in talaqaha, untuk memberikan mut'ah, untuk memberikan mut'ah kepada istrinya apabila istrinya ditalak. Apa yang dimaksud dengan mut'ah di sini? Yaitu adalah uang, ya, uang yang diberikan oleh suami kepada istri yang ditalak, yang sebab talaknya itu merupakan eh, bukan dikarenakan misalnya istrinya yang membangkang, ya, bukan dikarenakan istrinya yang membangkang, atau bukan dikarenakan wafatnya suami, bukan dikatakan wafatnya suami, melainkan talak yang dilakukan oleh suami dikarenakan mungkin memang sudah tidak ada cinta lagi di antara pasangan suami istri. Jadi bukan dikarenakan istrinya yang nusyuz, yang membangkang kepada suami, ataupun dikarenakan suaminya meninggal. Nah, jadi wajib bagi suami untuk memberikan nafkah, ya, kepada istrinya selama masa iddah, selama istrinya menjalani masa iddah. Nah, dan untuk nilainya itu merupakan kesepakatan antara suami dan istri. Merupakan kesepakatan antara suami dan istri. Kalau misalnya suami mampunya ngasih sekian dan istri ridho, maka tafadhol silakan. Namun kalau misalnya suami dan istri ini berselisih mengenai nilai dari mut'ah tersebut, maka kita bisa serahkan perkara ini kepada hakim, pada hakim atau qadhi, ya, untuk memutuskan berapa nilai yang tepat bagi si suami untuk membayarkan mut'ah kepada istrinya. Nah, kemudian wa ala malikil abidi wal bahaimi
nafaqatuhum. Dan bagi pemilik atau bagi sayyid, bagi tuannya hamba sahaya, dan bagi pemilik hewan ternak, dan bagi pemilik hewan ternak, nafaqatuhum, untuk memberikan nafkah kepada budaknya, pada hamba sahayanya, dan juga kepada hewan ternaknya, dan kepada hewan ternaknya. Atau bisa kita kiaskan juga kepada hewan-hewan peliharaan yang dipelihara oleh pemiliknya. Maka wajib bagi si pemilik ini untuk memberikan nafkah, memberikan makanan kepada hewan yang ia miliki. Wa alla yukallifahum minal amali ma la yutiqunahu. Dan tidak boleh untuk si pemilik ini membebani ya hewan ternaknya untuk bekerja yang melebihi dari kemampuan si hewan ternak tersebut untuk melakukan pekerjaan. Misalnya ya, kita menyuruh misalnya eh, sapi untuk membajak sawah. Kita tahu nih bahwasanya kekuatan si sapi ini mungkin hanya bisa membajak sawah sekitar misalnya kita hitung, kita ambil contoh misalnya 5 hektar ya. Namun ternyata sama pemiliknya si sapi ini malah dibebani pekerjaan yang lebih, yaitu misalnya disuruh membajak sawah banyak 15 hektar misalnya. Nah, maka hal tersebut tidak boleh, haram bagi pemilik untuk membebani hewan ternaknya dari pekerjaan yang melebihi kemampuannya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian, nah, wala yadribuhum bighairi haq, dan tidak boleh memukul hewan peliharaannya kecuali eh, dengan hak. Ya. Tidak boleh memukul hewan hewan ternaknya tanpa hak. Ya. Di sini kita bisa dapat pahami bahwasanya dibolehkan memukul hewan ternak dengan hak. Misalnya seperti ya, apabila hewan ternak tersebut eh, misalnya dalam keadaan yang tidak bisa dikendalikan, ya, bahkan apabila hewan ternak tersebut dapat membahayakan orang lain, nyawa yang lain. Nah, maka pada saat tersebut boleh pemilik itu untuk memukul hewan ternaknya supaya tidak melukai atau membahayakan orang lain. Nah, dan tentunya tidak boleh memukul hewan ternak tersebut atau hamba sahaya tersebut ya, bagi si pemiliknya atau tuannya, dia tidak boleh memukul budaknya dan hewan ternaknya di wajah, harus memukul pada selain wajah, tidak boleh di wajah. Nah, kemudian wajibu ala zaujah, dan wajib bagi seorang istri ta'atuhu, untuk taat ya kepada suami, fi nafsiha, pada dirinya, jadi diri istri, illa ma la yahil, kecuali suatu hal yang tidak halal. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah wajib ya bagi suami untuk mendapatkan ketaatan, apa, wajib bagi seorang istri untuk taat kepada seorang suami dalam hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri, dan wajib si istri untuk mentaati perkataan suami kecuali apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, apabila seorang suami ingin minta untuk melakukan jima dengan istrinya, maka wajib bagi istri untuk memenuhinya. Kalau tidak, maka malaikat akan melaknat ia sampai waktu subuh. Maka malaikat akan melaknat si istri tersebut sampai waktu subuh.
kecuali misalnya suami si istri tersebut meminta suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya si suami ini meminta berhubungan lewat dubur misalnya. Dan tentunya hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi si istri untuk mentaatinya dalam perkara ini. Atau misalnya si suami meminta berhubungan pada saat haid. Dan tentunya hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi istri untuk mentaati suaminya untuk berhubungan ketika istri sedang haid. Kemudian wala tasuma wala takhruja min baitihi illa biidnih. Dan si istri tidak boleh puasa dan juga tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Nah, dan ini merupakan bentuk ketaatan istri dari suami. Bahkan eh, seandainya kalau misalnya si istri itu melakukan saum yang hal tersebut merupakan ibadah, ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap saja harus berdasarkan izin dari suami. Dikarenakan si istri mungkin tidak mengetahui bahwasannya ketika si istri ini saum, kemudian suami tiba-tiba ingin melakukan hubungan berhubungan dengan istrinya. Maka pada istri sedang saum, maka pada saat ini si istri berdosa. Istri berdosa dikarenakan ia melakukan suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala benci, yaitu dia berpuasa tanpa izin dari suami dan ketika suaminya sedang ingin melakukan hubungan badan dengan istrinya. Dan juga tidak boleh keluar, ya. Yang tadi saum aja yang sifatnya itu ibadah harus tetap mendapatkan izin dari suami, dan apalagi hal yang selain ibadah, hal yang berkaitan selain dengan ibadah, maka lebih wajib lagi untuk mendapatkan izin dari suami, ya. Misalnya ketika istri ingin pergi keluar, ya, berkumpul dengan temannya, maka harus izin dari suami. Ketika si istri misalnya ingin eh, misalnya membeli suatu barang, ya, yang dimana dia menggunakan uang dari suami, maka wajib meminta izin kepada suaminya dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan eh, kaitan-kaitan hukum yang kita bahas pada bab yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Nah, kemudian kita masuk ke pasal yang baru, faslun. Pasal yang baru, minal wajibatil qalbiyah, dan termasuk ke dalam kewajiban-kewajiban, ya, yang ada pada hati kita, yang wajib kita hadirkan, ya, di hati kita, yaitu yang pertama adalah al-imanu billah, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bima jaa 'anillah, dan apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wal imanu bi Rasulillah, dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, ya, yang Rasulullah SAW datangkan untuk manusia. Kemudian watasdiq, dan kita wajib, ya, wajib membenarkan apa saja yang Rasulullah SAW bawa. Buat ikhlas, dan kita wajib, ya, mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
wal yaqinu wa huwa al-'amalu lillahi wahdah. Dan hendaknya hati kita menghadirkan keyakinan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hendaknya kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ikhlas dan yakin ini ya itu merupakan satu hal yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadamu 'alal ma'asi, dan kita merasa menyesal atas maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Nah, dan ini merupakan poin yang penting bagi seorang muslim yang wajib ada pada hatinya, yaitu merasa menyesal dengan maksiat-maksiat yang telah ia lakukan. Dikarenakan ini merupakan indikator atau pembeda antara seorang muslim yang melakukan dosa dengan seorang uh, muslim yang yaitu fajir, fasik, yang senang untuk terjerumus ke dalam dosa. Adapun seorang muslim yang dia itu multazim, taat dalam beragama, kemudian dia jatuh ke dalam perbuatan dosa, maka dia pasti akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada rasa menyesal, bersedih hati di dalam hatinya dikarenakan dia telah jatuh ke dalam maksiat. Adapun seorang yang fajir, yang fasik, maka dia tidak ada rasa penyesalan dalam hatinya sedikit pun dengan dosa yang telah ia lakukan. Bahkan mungkin dia merasa bangga, ya, bahkan dia mungkin merasa bangga dengan dosa yang telah ia lakukan. Itulah perbedaan antara seorang mukmin ya yang bertakwa kepada Allah dalam keadaan ketika ia melakukan suatu dosa. Kemudian wa tawakkul ala Allah, dan wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat yang lain, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Maka tawakal adalah salah satu ibadah yang sifatnya qalbiyah ya. Yang qalbiyah yaitu ibadah hati yang wajib kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini juga apa namanya? merupakan bentuk merupakan bentuk dari eh, usaha kita, buah dari usaha kita ya, merupakan bentuk hasil dari usaha kita. Dikarenakan ketika seorang muslim melakukan eh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya, dan dia telah berusaha dengan tenaganya untuk mengharapkan sesuatu, maka hal tersebut merupakan bentuk tawakal hal tersebut merupakan bentuk tawakal dari seorang ya ketika dia mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan tawakal dalam makna sebagian orang yang mungkin apa namanya menganggap bahwasanya tawakal itu merupakan meninggalkan amal secara keseluruhan, seperti perkataan sebagian bulat sufi ya, orang-orang sufi yang telah melampaui batas, mereka berkata bahwasanya tawakal itu ya udah tidak berusaha maksimal mungkin, hanya duduk saja berharap Allah akan memberikan tanpa adanya usaha dan doa. Nah, ini merupakan pemahaman yang keliru. Justru dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mendapatkannya, maka kedua hal tersebut merupakan bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian wal muraqabatu lillah, dan hendaknya kita juga menghadirkan muraqabah ya, yaitu pengawasan ya,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya wajib kita hadirkan dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, ya, baik di siang hari maupun di malam hari, baik ketika kita dalam keadaan terang-terangan berbuat sesuatu atau sembunyi-sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita tanamkan di dalam hati kita bahwasanya seluruh amal yang kita kerjakan, seluruh perbuatan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Nah, kalau kita memiliki eh, perasaan muraqabatullah dalam hati kita, maka niscaya kita akan sedikit dalam berbuat maksiat. Saya kita akan takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita malu, ya, malu ketika kita bermaksiat kepada Allah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan maksiat kita. Nah, dan itu merupakan di antara ciri-ciri seorang yang mukmin, yang dimana dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak geriknya, dalam setiap gerak geriknya. Kemudian waridu anillah, juga kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ridho dalam bentuk apa? Maksudnya adalah ridho bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, dan kita ridho terhadap eh, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, baik berupa takdir maupun berupa harta, ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir kepada kita yang menyenangkan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang buruk kepada kita, maka kita berusaha untuk bersabar dan menguatkan hati, dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan ini kepada kita adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dan juga kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cobaan kepada hambanya kecuali yang hamba tersebut mampu untuk memikulnya. Dan kita wajib husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa husnuzoni billah, dan kita wajib untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada seorang hamba, maka tidak boleh seorang hamba itu untuk berburuk sangka dengan berbagai macam tuduhan. Ya, misalnya ketika Allah memberikan cobaan kepada seorang, maka orang tersebut mengira bahwasanya Allah tidak cinta kepadanya. Mungkin ini azab yang Allah berikan kepadanya, atau mungkin ini merupakan eh, balasan atas apa yang telah ia perbuat. Nah, keseluruhan tersebut merupakan bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun, ya, mau bagaimanapun keadaan kita, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, maka kita harus tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk misalnya, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita untuk supaya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Justru itu bentuk kasih sayang kepada Allah, justru itu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa yang ada pada diri kita, atau bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin dengan semakin beratnya ujian kita, maka mungkin semakin tinggi juga kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syaddan nasi bala'an al-anbiya, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sesungguhnya cobaan yang paling berat, ya, yang cobaannya paling berat, seberat-berat cobaan manusia adalah para nabi, kemudian, ya, yang di bawah derajat nabi, kemudian yang di bawahnya lagi. Maka semakin berat ujian seorang, maka semakin tinggi juga derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selain itu, wal syaiton, dan wajib di dalam hati kita membenci syaiton, ya.
musuh alami dari manusia. Dalam bentuk apa? Membenci syaitan, yaitu dalam bentuk tidak taat kepadanya dalam hal apapun dan tidak apa namanya dan tidak berwala ya, dan tidak berwala kepada syaitan dalam bentuk apapun. Yakni maksudnya baik kita tidak eh, mengikuti perintah syaitan atau kita tidak beribadah atau menyembah kepada syaitan tersebut. Dan tentunya kita tahu bahwasanya syaitan ini memiliki jebakan-jebakan atau atau godaan-godaan yang yang mungkin kita tidak sadari ya kita telah terjatuh ke dalam godaan syaitan tersebut. Nah, maka wajib bagi kita untuk mengetahui bentuk-bentuk godaan syaitan ya dalam setiap hal agar supaya kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang disukai oleh syaitan. Sehingga mungkin Allah salam atau ya, secara tidak langsung kita telah mentaati syaitan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ubuk tutup dia dan juga kita wajib membenci dunia ini. Tidak boleh kita menjadikan bahwasanya dunia ini merupakan satu-satunya tempat yang akan kita lalui dalam hidup kita atau kita menjadikan kecintaan kita pada dunia ini itu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap seorang muslim yaitu menjadikan dunia ini berada di genggaman tangannya, bukan berada di dalam hatinya. Dan ia menggunakan dunia ini adalah secukupnya, secukupnya yang dapat membantu ia dalam beribadah atau menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mungkin seorang muslim boleh dalam mencari harta sebanyak-banyaknya boleh. Nah, namun dia tidak menjadikan mencari harta tersebut merupakan satu-satunya hal yang dia lakukan di kehidupan dunia ini. Sehingga dia melakukan eh, hal tersebut yakni mencari harta namun meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan wajibkan kepada dia. Adapun selama kita mencari harta, ya mungkin kita mencari harta sebanyak-banyaknya, namun hal tersebut tidak menghalangi kehidupan kita, tidak menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menambah ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut justru dianjurkan. Maka hal tersebut dianjurkan. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar, ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Suhaib Ar-Rumi dan lain sebagainya merupakan sahabat-sahabat yang memiliki kelebihan harta yang harta tersebut digunakan untuk membantu kaum muslimin. Maka tidak mengapa bagi seorang muslim yang mencari harta mungkin uh, memiliki uh, waktu yang lebih dalam mencari harta, namun hal tersebut tidak membuat ia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dengan hartanya tersebut menjadi wasilah bagi dia untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wubuktu ahlil ma'asi dan wajib ya bagi kita untuk membenci orang-orang yang melakukan maksiat. Jadi tidak boleh kita merasa ridho melihat seorang yang sedang melakukan maksiat. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita bagi seorang yang melihat orang lain melakukan maksiat dengan doa yang diucapkan ketika seorang melihat orang lain sedang ditimpa musibah. Doanya sama. Ya. Rasulullah mengajarkan untuk membaca Alhamdulillahilladzi afani
mimma ibtalahu bih mufaddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menjagaku dari apa-apa yang me- menimpamu dan eh, telah mengangkat derajatku dari makhluk-makhluk yang lain. Dan ini diucapkan ketika seorang muslim melihat orang lain sedang melakukan maksiat. Maka kita dianjurkan untuk berdoa. Bukan hanya ketika seorang muslim melihat saudaranya yang sedang terkena musibah saja. Ya, memang benar ketika seorang muslim melihat saudaranya tertimpa musibah, kita wajib, bukan wajib, kita disunahkan untuk membaca doa tersebut. Namun, ketika seorang muslim melihat saudaranya sedang melakukan maksiat, dia juga dianjurkan untuk membaca doa tersebut. Nah, kemudian wa mahabbatullahi wa mahabbatu kalamih, dan kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cinta yang besar, dan mencintai kalamnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, wa rasulihi, dan mencintai rasulnya, wa sahabati, dan juga para sahabat, wal al, dan juga para ahlul bait, wal ansari was salihin, dan juga sahabat-sahabat dari kaum Ansar serta orang-orang soleh. Nah, waqala Sayyidina Abdullah ibn Alawi al-Haddad, dan berkata Sayyid Abdullah ibn Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi fi kitabin Nasail Diniyah ma ma'nahu. Ya, dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membacakan nasihat dari Sayyid Abdullah ibn Alawi al-Haddad, itu salah seorang ulama ya dari Yaman, Hadramaut, yang beliau memiliki kitab yang berjudul An-Nasaih Ad-Diniyah. Nasaih Ad-Diniyah, yang kitab tersebut bagus untuk dibaca, yang berisi nasihat-nasihat yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Nah, dan kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila tadi ada keterlambatan masuk, dan juga mungkin ada sedikit perkataan yang mungkin kurang jelas atau kurang apa, dikarenakan kebetulan saya sedang tidak enak badan. Dan mohon izin untuk pada saat ini tidak ada tanya jawab, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut, sehingga ilmu tersebut menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Jazakallah khairan. khairan Ustaz. Apa apa nih ibu-ibu dan keluar.